Baiklah, sebelum kita mulai observasi malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan observasi malam hari ini. Berdoa mulai. Salam Raja. Baiklah, teman-teman Radio Jambi, malam ini kita akan mengadakan observasi di suatu daerah di dekat pemukiman warga. Boleh kenal sekitar dulu. Nah, di sini beberapa kali kita mendapat laporan ditemukannya ular punai atau Tropidoemus warderi di sekitar pemukiman warga. Nah, malam ini kita akan melakukan observasi untuk mencari keberadaan ular ini. Berasap gitu mah. Jadi nggak ada apa-apa. Oke, salam Raja. Malam ini pada tanggal 11 Maret 2023 pada jam 8.47 kami menemukan seekor ular triangle gillback atau Xenocopis tringialerus atau ular segitiga merah, dan jaraknya dari pemukiman Bang Denny boleh center ke arah situ, rumah terdekat, dan pilih center tis, putar ke sana tis. Tuh, jaraknya dari pemukiman sekitar 12 atau 13 meter lah. Dari sini ada aliran sungai, sehingga tis ini ada aliran sungai kecil. Dan kita menemukan ular ini yang awalnya tertinja oleh salah satu anggota kita, dan Bang Denny berhasil menangkapnya. Nah, ular ini berbisa rendah sampai menengah tergantung imunitas tubuh masing-masing, dan dia bertaring belakang. Ini adalah ular yang kedua kali kami temukan di observasi malam ini, dan jaraknya dari rumah warga, Cis boleh lihat di situ Cis. Nah, sekitar 15 meter lebih ada lah. Terus ini ada aliran sungai kecil, ada ini rotan ya, batang rotan. Ya, batang rotan. Dan di situ bisa dilihat, nah itu ada ular. Itu jenisnya painted mocviper atau nama latinnya Samundinates pictus. Ini jenis ular kolubrid yang meniru bentuk viper. Ini bisa dibilang viper palsu atau ular beludak palsu. Jenis ular ini berbisa rendah sampai menengah dan bertaring belakang, dan biasanya dia ada di air, di atas pohon yang bawahnya ada badan air. Bang Denny boleh diamankan ularnya, Bang? Oke, nih boleh dekat sih, zoom guys, tak apa-apa. Tuh, Center mati bang. nah jenis ular ini, nah itu dia, galak juga ya. Jenis ular ini biasanya makannya ikan, kadal, atau kodok, dan dia sering dibilang viper palsu karena dia dari tingkah lakunya, terus pusenya, sama bentuk kepalanya sekilas mirip viper. Yang rata-rata viper itu ular berbisa tinggi dan berbahaya. Nah, kalau ini dia tidak terlalu berbahaya untuk manusia, tapi dia meniru ular berbahaya untuk bertahan hidup lah gitu. Nah, itu penemuan kedua kami. Salam Raja. Salam Raja. Sekarang sekitar pukul 10.07 dan kita telah menemukan ular ketiga di lokasi observasi kali ini, dan jaraknya ini di belakang masjid. Di belakang ya musola, di belakang musola, dan ada satu pohon ini. Mendekat dan kita menemukan target utama. Kita mendapat beberapa laporan kalau ular ini banyak di sekitar pemukiman sini, dan ini adalah ular punai atau Tropidoemus warderi. Nah, ular ini berbisa dan efek gigitannya bisa sampai amputasi jika tidak ditangani dengan tepat, dan bahkan lebih parah bisa kematian jika imunitas kita tidak bagus. Dan ini spesimen jantannya, ini ular jantan, dan dia nantinya cukup tinggi ya. Nah, Bang Denny silakan eksekusi, kita amankan dulu ularnya. Nah, jaraknya juga lumayan dekat dari musola.
Oke. Oh. Tuh siapin tas tuh. Nah ini ular jantan. Bang, mati senter dari abang. Nah ini ular jantan dan dia berbisa. Nah itu dia. Nah ini ular ketiga yang kita temui. Sebelumnya kita menemukan ular mock piper atau piper palsu, dan ini kita ketemu piper aslinya. Ini dia tersangka utamanya. Salam raja. Salam Raja. Nah, melanjuti observasi kita malam tadi di daerah yang sama. Kita melanjutkan observasinya pada siang hari, dan waktu kita baru sampai di lokasi, tepat berseberangan dengan tempat kita menemukan Wagleri atau punai kemarin di situ. Itu masjid yang kemarin tempat kita menemukan Wagleri di situ. Nah, di pukul berapa nih sekarang? Jam berapa? 1:04. Pukul 1:04 kita menemukan satu ular lagi ada di situ, Puntimasa atau Boiga melanota. Mungkin tidak kelihatan di kamera video, ntar kita tunjukkan fotonya. Nah ini kita akan melanjutkan lagi observasinya, dan ya awal observasi kita sudah menemukan satu ekor Puntimasa yang itu ular berbisa menengah yang jaraknya dari rumah. Lihat sini ini rumah, ini sungai. Nah itu ular berbisa menengah. Ntar kita lihatin fotonya. Jangan ditiru ya. Nah setelah menemukan ular pertama tadi di situ, sekitar 5 atau 6 meter di bawahnya di daerah ini kami menemukan satu lagi ular Puntimasa, dan ini sedang kami berusaha evakuasi karena ukurannya cukup jumbo, dan tadi berhasil kami tangkap dan masih di belakang rumah yang sama. Ini Jess. Tenang dulu aku. Tenang dulu aku. Bawa sini, Bang. Baiklah, salam raja. Nah, ini salah satu Puntimasa yang berhasil kita dapatkan lagi. Sekitar 5-6 meter dari Puntimasa pertama jaraknya. Di pohon karet juga, dan ini ukurannya sekitar ini mungkin sekitar 1,5 1,8, tapi nanti kita ukur. Dan masih di belakang rumah yang sama. Dan di sini tempat warga mandi. Yes. Di sini biasa warga sekitar mandi di sini, berenang di sini. Dan di atas mereka terdapat banyak ular Puntimasa. Oke. Salam raja. Salam Raja. Nah setelah kita melakukan observasi malam tadi dan siang hari ini di lokasi yang sama, di sekitaran lingkungan yang sama, pagi ini kita menemukan 2 ekor ular Puntimasa
dan ular ini berada di tempat mandi sungai, tempat mandi masyarakat. Sering masyarakat mandi di situ, dan berapa kali kami menerima kesaksian warga tentang adanya keberadaan ular punai atau Tropidoemus wagneri di kebun-kebun karet, di mana masyarakat masih aktif ambil karet di situ. Nah, untuk observasi kali ini kita cukupi sampai di sini. Nanti kedepannya kita akan lakukan observasi lagi, pemantauan lagi di daerah ini, karena sekali lagi daerah habitat ular dekat dengan pemukiman masyarakat, dekat dengan jalan aktif, dekat dengan pemukiman masyarakat, dan kebun yang masih aktif, kebun karet yang masih aktif. Nah, sekian dari kami, komunitas Ular Jambi. Salam Raja.